Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya akan membagi pengalaman saya berkaitan dengan bagaimana cara kita membudidaya ikan nila agar cepat panen. Setidaknya kita panen dalam waktu 4 hingga 5 bulan lamanya. Namun sebelumnya jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, terkhusus bagi teman-teman yang membudidaya ikan nila di kolam skala kecil rumahan, kita sebagai pembudidaya ikan nila skala kecil dan rumahan, setidaknya kita mengharap bagaimana ikan yang kita pelihara di kolam kita ini bisa panen secara cepat. Nah, hal ini menjadi suatu kegelisahan bagi para pembudidaya apabila ikan yang kita pelihara itu panennya lama, karena semakin lama kita melakukan proses pemeliharaan di kolam, maka semakin kecil keuntungan yang akan kita dapat, bahkan bisa juga kita alami suatu kerugian. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang saya lakukan untuk membudidaya ikan nila agar cepat panen, setidaknya 4 hingga 5 bulan lamanya. Oke teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, saya menekuni usaha budidaya ikan nila ini kurang lebih sudah selama 7 tahun. Selama 7 tahun ini saya melakukan budidaya ikan nila di sistem air tenang. Walaupun banyak di antara orang yang mengatakan bahwasanya memelihara ikan nila di kolam air tenang itu sangat susah, bahkan ada yang bilang pula bahwasanya memelihara ikan nila di kolam air tenang itu akan mendapatkan kerugian. Tetapi bagi saya yang sudah saya alami selama sekitar 7 tahun ini, alhamdulillah walaupun hasilnya tidak terlalu banyak, tetapi saya telah mendapatkan keuntungan dari budidaya ikan nila di kolam air tenang ini. Bagi teman-teman yang sekarang lagi budidaya ikan nila dan menginginkan budidaya ikan nilanya cepat panen, maka bisa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yang perlu diperhatikan agar ikan nila kita cepat panen itu adalah faktor bibit, teman-teman. Kita harus mendapatkan bibit yang berkualitas baik atau bibit yang berasal dari indukan yang mempunyai gen bagus. Nah, kalau kita mendapatkan bibit dari gen yang bagus, maka pertumbuhannya akan cepat, sehingga target yang kita inginkan selama sekitar 4 bulan insya Allah akan tercapai. Nah, untuk mendapatkan bibit yang bagus, yang bergen bagus, itu setidaknya teman-teman dapat mencarinya di balai perikanan atau di penjual bibit yang memang sudah mendapatkan sertifikat dari balai perikanan. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan ya atau mau membeli bibit ikan nila yang bagus, setidaknya ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, sebelum teman-teman membeli bibit ikan nila, pastikan terlebih dahulu indukannya berasal dari indukan yang gen bagus. Jadi kita bisa langsung melihat indukannya terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita beli.
Nah, hal ini untuk mengantisipasi agar kita tidak mendapatkan bibit yang mempunyai gen kerdil. Jadi sebelum teman-teman membeli bibit, usahakan untuk melihat indukannya terlebih dahulu. Apakah itu di penjual bibit ataupun di daerah yang lainnya. Jadi pastikan bibit yang kita tebar adalah bibit yang berkualitas. Yang kedua, ini padat tebar teman-teman. Banyak sekali teman-teman para pembudidaya ikan nila yang menginginkan hasil yang berlimpah, keuntungan yang besar dengan cara menebar bibit yang banyak, ya, sehingga kapasitas kolam itu tidak sesuai dengan bibit yang kita tebar dan seringkali tidak disesuaikan dengan sistem yang kita gunakan. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, bukan keuntungan yang kita dapat, tetapi kerugian teman-teman. Karena ketika kita menebar bibit terlalu banyak dan melebihi kapasitas kolam ataupun teknologi yang kita gunakan, ini akan timbul berbagai permasalahan, terutama permasalahan pada kualitas air. Menebar bibit terlalu banyak melebihi kapasitas kolam, ini akan mengakibatkan kematian ikan setiap hari. Bahkan ada yang mengalami kematian massal. Nah, dari pengalaman yang saya dapatkan sekitar 7 tahun ini, di kolam air tenang untuk mendapatkan panen yang cepat, ya, berkisaran 4 bulan, ini saya tebar per meter kubiknya ini sebanyak sekitar 25 ekor teman-teman. Ya, walaupun pada tebarnya sangat rendah, dianggap sangat rendah 25 ekor per meter kubiknya, tapi alhamdulillah saya masih mendapatkan keuntungan yang saya anggap masih banyak teman-teman. Nah, 25 ekor per meter kubiknya ini karena di kolam air tenang itu tidak terbebani oleh biaya listrik dan alat penyuplai oksigen, maka keuntungannya akan lebih banyak walaupun tebarnya sedikit teman-teman. Nah, faktor yang ketiga yang perlu kita perhatikan setelah menentukan padat tebar yang ideal, kita harus memperhatikan cara pemberian pakan teman-teman. Jadi ikan nila itu setidaknya dalam 1 hari itu memerlukan pelet sebanyak 3 hingga 5% dari berat tubuhnya, dan pelet tersebut mengandung 30% protein. Nah, cara pemberiannya juga harus kita lakukan secara rutin teman-teman, atau secara pasti. Jadi dalam 1 hari kita beri pakan sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Dan diusahakan pemberian pakan pada pagi dan sore hari ini pada saat matahari sudah menyinari kolam, karena pada saat itulah ikan nila akan lahap-lahapnya makan pelet yang kita berikan. Dan perlu diingat lagi teman-teman, dalam proses pemberian pakan jangan memberi pakan secara berlebihan, karena apabila kita memberi pakan secara berlebihan ditakutkan ikan nila mempunyai sifat akan memuntahkan pelet tersebut apabila ikan nila tersebut makan terlalu kenyang, dan apalagi dalam keadaan oksigen yang ada di dalam kolam itu tidak bagus. Nah, faktor yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan teman-teman, untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila kita memerlukan vitamin teman-teman. Vitamin inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk pelengkap kandungan pelet yang kita berikan. Karena pelet yang kita berikan
itu tidak semuanya mengandung bahan yang diperlukan oleh ikan nila, sehingga kita perlu ditambah lagi dengan vitamin. Nah, terserah teman-teman apa yang akan digunakan vitaminnya. Yang terpenting adalah vitamin tersebut memang sudah diuji coba terlebih dahulu, dan memang vitamin tersebut pengeluaran dari pabrik yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Oke, teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, terkhusus bagi teman-teman yang budidaya di kolam kecil rumahan, mari kita bersama-sama tetap bersemangat dalam budidaya ikan nila ini, karena pangsa ikan nila ini masih tersebar luas. Bahkan ikan nila ini termasuk ikan yang sangat digemari di masyarakat kita. Nah, karena ikan nila ini masih luas pangsa pasarnya, maka jangan khawatir ketika teman-teman budidaya ikan nila tidak akan laku. Kalau memang teman-teman budidayanya dalam skala kecil dan rumahan, sebaiknya dijual secara eceran langsung di konsumen. Nah, ini akan mendapatkan nilai lebih, karena harga jual langsung ke konsumen itu lebih bagus dibandingkan dengan kita menjual di tengkulak. Oke, mungkin itu video yang bisa saya buat kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.